bersyukur atas akan ditambah nikmatnya. Tapi kenapa masih banyak orang yang pelit? Karena begini, kebanyakan orang menganggap nikmat itu wujudnya dalam bentuk harta, betul? Karena ini gue nek metu duit, berarti balik yang kudu duit. Padahal wujudnya nikmat itu enggak hanya wujud uang. Wong kadang-kadang nggak sadar. Tadi oleh Abah Muaimin sudah disampaikan, in asantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, kamu sendiri yang akan merasakan akibatnya. Termasuk sedekah amal jariyah, kebaikan yang dilakukan itu manfaatnya sebetulnya kembali kepada diri kita. Tapi kenapa? Karena sebagian orang itu menganggap nek aku mau tuh duit berarti saka Gusti Allah kembali duit yo akeh. Tidak mengingat bahwasanya nikmat rezeki itu wujudnya tidak hanya harta. Ku nek sedekah jelalah orang balik duit ngersulo. Padahal sama Allah ditambah kenikmatan yang lain. Apa itu? Diberikan kesehatan, bisa berkumpul dengan kerabat, bisa sesekali cuti pulang ke Indonesia, bisa ke majelis taklim. Ini namanya nikmat sehat dan nikmat sempat. Belum lagi yang di rumah anak-anaknya solih-solihah, bojo lah selingkuh, alhamdulillah. Itu nikmat. Cuma kadang-kadang karena yang dikeluarkan uang maunya semuanya kembali uang, menutup kenikmatan Allah yang lain. Padahal nikmatnya Gusti Allah itu banyak. Wis tau yakin kadangkala kalau orang tuh senang sedekah jariyah, senang sedekah jariyah, ketika dalam kesempitan membutuhkan sesuatu, yakin dengan Gusti Allah ada saja jalan keluar. Allah sudah mengingatkan bahwa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yakin kepada Allah, Allah memberikan jalan keluar yang baik. Allah memberikan rezeki melalui jalan yang tiada disangka. Tapi untuk yakin iki lho sing angel. Yakin ini ku sing angel karena apa? Hasilnya kuwi ngono kan sik nang awang-awang, betul apa tidak? Betul. Apa iya ya kok nek aku ki ngetokno dhuwit balik engko tikul double. Seakan-akan masih diangan-angan karena gak yakin. Coba nek diyakini, wis toh. Pokoknya kebaikan yang saya lakukan suatu saat Allah akan menggantikan dengan kebaikan yang lebih baik. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sedekah. Lah menurut karisma, sedekah itu satu gak perlu ngenteni sugih, kesuwen. Tapi sedekah sampai kamu kaya, jangan kaya dulu baru sedekah. Iya nek sugih. Tapi kalau misalkan dalam kesempitan nggak punya kemampuan, nggak bisa kasih sedekah wujud uang, tenaga itu pun juga sedekah. Cici gak perlu ngenteni soge, tapi sedekah sampai kamu kaya, jangan sedekah menunggu kaya. Tapi sedekah gak perlu ngenteni ikhlas, kesuwen pengen. Ikhlas itu susah. Ngutangi koncone tahu nulungi, kamu kok utang harus dibayar. Kecentok suatu saat ada masalah diungkep. Kebanyakan ngono releng kowe bisa tak tulungi. Rata-rata begitu. Ya. Uangnya teko. Ikhlas itu susah. Tapi sedekah sampai kamu ikhlas aja nunggu ikhlas baru sedekah. Soalnya nek ngenteni ikhlas ki suwen wis to. Oh iya. Tapi sedekah sampai kamu ikhlas, sedekah sambil belajar ikhlas. Ikhlas apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang ini kan musimnya dikit-dikit konten, dikit-dikit status, betul apa tidak? Betul. Cuma berkah wae konten, nulungi wong nang pinggir dalan konten, ngutangi koncone wis dadi status kok. Iki lho arep bocah iki
gitu? Ada. Terus sodako cuma berkangen dongeng bikin status, ada? Ada. Boleh atau tidak? Boleh. Saya mulai sodako. Los. Boleh. Boleh saja. Mau sodako itu kamu jelaskan atau mau sembunyi, boleh saja. Al-Baqarah 271. Sodako mau kau jelaskan itu itu baik. Loh kan bang si jenenge pamer. Pamer itu urusannya pelaku dengan Allah, bukan urusan kita. Loh apa ditampa mbak? Urusannya Allah, padha ndak roe wujude ganjaran kok repot. Yang sodako orang lain sing metu bondo wong liya, kenapa kita harus yang repot? Nah gitu aja kok repot. Loh mbak, kalau pamer itu kan pahalanya nggak ada. Loh mohon maaf kalau seandainya riak pahalanya nggak ada, mungkin pahalanya nggak ada, tapi tetap segala sesuatu kebaikan itu tidak ada yang merugikan. Betul atau tidak? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sing mbok lokno sedekah itu tetap mendapat kebaikan, sing maido tetap entuk dosa. Wis maido tok. Dhewe medhit. Wis iki. Katunggale ngoten niku. Lho mohon maaf. Pamer mbak kan ndak ada pahalanya, terus mbok lokno ngene. Lho ajane aku gak butuh pahala rek lakon. Iki ngahine dhewe. Karena sifat watak orang itu beda-beda, betul apa tidak? Ada orang itu mengeluarkan harta, pancene seneng ketok. Tapi ada juga yang sodako itu maunya sembunyi-sembunyi. Tapi yang namanya orang hidup tuh segala perbuatan manusia baik buruk pasti ada yang mencela. Nek nuruti karepe wong malah ra metu dhuwit, guys. Maka tetaplah berbuat kebaikan meskipun itu sederhana, karena hasil kebaikan itu tidak ada yang sederhana. Jenengan sedekah atau memberikan makan kepada orang pinggir jalan, mengenyangkan perutnya orang yang lapar. Ono sing maido konten nek banyak ganjarane. Jangan salah rento ganjaran, tapi ada doa dari orang yang perutnya dikenyangkan. Ini atine senang mau luwe terus jadi marek, yang keluar dari lisan pasti ucapan baik. Gak mungkin ucapan buruk, ya Allah perut saya tadi lapar ya Allah. Tapi berkat para jamaah posmi, ya Allah sing loman-loman perut saya sekarang kenyang ya Allah, alhamdulillah. Tak dongano mudah-mudahan yang ikut majelis taklim posmi melarat kabeh pasti didoakan kebaikan. Maka tidak ada kebaikan itu yang sia-sia. Makanya seneng sedekah jariyah, kan perlu ngenteni ikhlas, mulak pengumuman. Terus lanjutkan sedekah, karena begini, mohon maaf loh, zaman sekarang keburukan aja pamer. Ojo-ojo pamere ya, mendingan mameri apik. Sebabnya nopo? Yang namanya pamer keburukan itu nyetrum. Kebaikan itu juga nyetrum. Sama-sama menyetrumkan. Mendingan menyetrumkan kebaikan. Baik. Loh, ana wong ngumpul iki cedel kabeh. Siji cedel, liyane ketok cedel. Sama kayak orang kumpul rasa-rasa siji muni lha iya buntute dawa liyane ya miru iya. Padahal kalau satu memulai mingkem dosa lo ya, yang lainnya pun pasti juga akan diam. Maka kalau keburukan itu nyetrum, kebaikannya nyetrum, dan nyetrum ya mendingan ya kebaikan yang disetrumkan, betul Pak tidak? Misalkan ada orang 3 kumpul itu laki-laki misalkan, kumpul orang 3, pelit semuanya, tukang rokok ada, yang satu bawa rokok cuma 3, apa itu 3 batang, telung til. Yang satu cuma bawa 2 batang, yang satu cuma bawa 1 batang. Tapi dasarnya orang pelit semuanya. Sing satu ngomong, lah di hati itu ngomong, ki timbangan engko tak tok aku malah ndak bagian.
serasa tak tok neritak lah kanggo rokok-rokokan sesuk isu sarapan. Akhirnya nggak dikeluarkan rokoknya. Apalagi yang bawa rokok cuma 2 batang. Ini nanti kalau saya keluarkan malah saya nggak kebagian. Nggak kebagian. Mendingan menengailah. Apalagi yang cuma bawa 1. Aku sarapan sesuk isu lah nggo apa ngetok ngomong sitok. Sama-sama nggak ada yang keluar rokok padahal perokok semua. Yuk garing sepet aja. Ilate pahit. Gitu apa boten? Tapi coba kalau satu mengawali, loh saya itu sebenarnya bawa rokok ya tapi ya sepurane hanya tinggal 3 batang aja. Cici miwiti, yang lain ikut mengeluarkan, aku yang bawa tapi cuma 2. Saya juga cuma bawa tapi cuma 1 ya Allah. Tapi kalau keluar semua ya lumayan saben wong entuk loro, kasih pahit. Mungkin apa boten? Maka kebaikan itu ya nyetrum. Mendingan sedekah amal jari. Nek nuruti wong gak ono entek. Engko sedekah sembunyi-sembunyi mergo gak tau ketok motor dilokno mengkae to pelit. Nah, nek apa-apa belas ra tau ono sumbangane duwite belas gak ketok. Padahal sudah keluar banyak. Tapi begitu keluar uang kelihatan mata apa meneh sing kerja ning Hongkong. Mulai ning Indonesia, nek sumbangan ketokno dhuwit ketok moto langsung ana sing maido. Maido iki karo ngiri-ngiri iki kok piye. Lek pamer dhuwite lagi. Bingung lek arep golek utang. Tanggane sapa kuwi? Tanggane sapa? Ya Allah, sholli ala Muhammad. Allah sallallahu. Dari itu hari ini saya ngajak panjenengan semuanya sedekah amal jariah. Untuk kegiatan panjenengan semuanya, sedekah amal jariah insyaallah memudahkan segala urusan. As-shadaqatu taqil balak, sedekah itu menjauhkan dari yang namanya balak. Mudah-mudahan dengan jenengan sedekah dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik hartanya, kesehatannya, keluarganya, kebersamaannya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Diajak sedekah jariah mau ya? Mau. Nyelengi omah ning swarga. Mau rumah di surga apa tidak? Mau. Yang biasa atau yang bagus? Bagus. Standar apa VVIP? VVIP. Ono rego ono rupa. Panitia sudah siap? Siap nggih? Oke. Petugas cari dana. Pencar tapi 1 ke atas dulu. 1 naik ke panggung dulu. Ya aku yang nyontoni to, wong aku ngongkon iki yang nyontoni to. Timbangane ngomong kok ora ngetokno dhuwit iki wis dipaido. Kok baleke kaya entut. Entut itu ana suarane tapi rupane wujude ndak ono. Saune ono. Dan sewu. Karena saya nggak bawa dolar. Jadi saya pakai rupiah saja. Yang banyak kami mau. Sedekah jariah nggih. Sambil sholawat ya. Kota amal mlaku mrono mlaku mrene golek infak cemplung ono samestine. Ini kota amal berputar masukin ya semestinya. Nek misalkan duwene tara ya cukup segitu Mbak, di rumah masih banyak utang tapi insyaallah Mbak saya niatkan bismillah mudah-mudahan ini untuk kebaikan yo cukup. Tapi umpamane gelange teko sikut gelange gede-gede nyemplungi sithik berarti nggak tahu diri. Harus ditunjukkan sama Allah, semakin banyak nikmat yang kita rasakan maka juga harus semakin besar sedekahnya. Ini memantaskan diri di hadapan Allah. Ya Allah, saya itu pantas loh ya Allah diberikan nikmat yang besar karena sedekahnya pun juga besar. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Amin. Kanthi ikhlas ojo nganti do ngresula. Syukur kathah mugi Allah ridho. Allahumma sholli wa sallim
orang ngamal iku bakal rugi. Yang gak ngamal bakal rugi. Nampa nikmat ora padha disyukuri. Dari mana tapi gak mau bersyukur. Ngono jare kok padha ngakune santri. Itu kok ngaku-ngakunya jadi santri. Ana infak duwite kok dibundeli. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawani mulkillahi. Mula monggo enggak ditututuite sing ora duwe mending nyiliya kancane. Sing kuwatere kulino nek tak dongakno semulur rejekine. Muga-muga padha ditampa ngamale. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Kita sholawatan bareng-bareng karena apa? Wujud mahabbah kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang itu kalau istiqomah apa lanjut? Gimana? Oh, tenang, sik benakno. Wes delok to. Wis mbok pantengnya wajah karisma ya tetap begini-begini. Jangan maling-maling, iya maling malah tambah tua. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi lisan itu kalau terbiasa membaca sholawat, insya Allah akan bertambah kebaikan dalam kehidupannya. Amin Allahumma. Kita ini mudah-mudahan dicatat jadi ahli surga melalui jalur mahabbah. Cinta kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salah satunya. Amin Allahumma. Jangankan kok lisan ini terbiasa membaca sholawat dan itba mengikuti apa yang diajarkan oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab, pamannya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu walaupun sampai akhir hayatnya tidak mengimani kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menentang ajarannya kanjeng Nabi, cuma hanya gara-gara Abu Lahab ini pernah cinta kepada Rasulullah, pernah menyambut gembira kelahirannya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai dia memerdekakan budaknya, pernah cinta sekali aja kepada Rasulullah. Itu dibalas oleh Allah, diringankan siksaannya Abu Lahab setiap hari Senin sampai datangnya kiamat. Ini pernah cinta kepada Rasulullah aja diringankan siksanya, apalagi kalau lisan ini terbiasa membaca sholawat. Perkara sholawat, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi 4 malaikat. Malaikat Jibril, Mikail, Israil, Israfil. Malaikat pertama Jibril, ya Rasulullah, saya punya sumpah. Sumpah apa ya Jibril? Siapa saja umat panjenengan ya Rasulullah yang mau membaca sholawat 10 kali, maka saya berjanji ya Allah, saya akan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bersumpah tidak akan mengangkat kepala saya sebelum dosanya orang yang membaca sholawat Allah ampuni.
Jadi orang yang senang baca sholawat dosanya dibantu malaikat, dimintakan ampunan kepada Allah SWT. Amin Allahumma amin. Yang kedua, malaikat Mikail, ya Rasulullah, saya punya sumpah, siapa saja umat panjenengan yang membaca sholawat 10 kali, besok ketika bangun dari dalam kuburnya, saya yang akan menjemput ya Rasulullah, akan saya bawakan payung dari surga. Amin Allahumma amin. Yang ketiga, malaikat Israfil, ya Rasulullah, siapa saja umat panjenengan membaca sholawat 10 kali, saya janji ya Rasulullah, besok ketika melewati Shiratal Mustaqim, saya yang akan menggendongnya ya Allah, maka tak perlu ada ketakutan dan keraguan orang yang membaca sholawat. Yang keempat, malaikat Israel, ya Rasulullah, umat panjenengan suka baca sholawat sehari 10 kali saja minimal, nih so 10 kali minimal. Iso yuk, lu yang akeh. Ojo sampai ora sholawat. Begini tentu. Maka saya janji ya Rasulullah, ketika saya mencabut nyawanya, akan saya samakan ketika saya mencabut nyawanya para nabi dan rasul, dengan halus, dengan baik, dengan kasih sayang, insya Allah husnul khotimah. Amin. Amin Allahumma amin. Maka bareng-bareng kita membaca sholat mahabbah kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanazzalu Mudah-mudahan acara pengajian pagi hari ini membawa manfaat dan juga barokah. Semuanya diberikan sehat jasmaniah dan rohaniah. Dijauhkan dari segala macam bentuk penyakit, musibah dan juga fitnah. Rezekinya lancar dan juga barokah. Yang punya hutang banyak mudah-mudahan bisa secepatnya nyaur utang, diganti rezeki yang melimpah. Mudah-mudahan kerjaannya barokah. Mudah-mudahan bisa untuk beribadah, berangkat haji dan umroh ke Mekah dan ziarah Madinah. Rumah tangganya, keluarganya, suami, istri setia, sakinah, mawaddah, warahmah.
keturunannya solih-solihah, semakin bertambah umur rajin ibadah, hidupnya istiqomah, sewaktu-waktu mati husnul khotimah, berkumpul kembali menjadi ahli jannah. Amin Allahumma amin ya Rabbal. Kita ini patut syukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Masih diberikan nikmat sehat dan juga nikmat bisa berkumpul di majelis taklim. Banyak mungkin dari teman-teman kita, saudara-saudara kita diberikan sehat tapi belum dikasih sempat. Karena mungkin tidak dapat izin dari majikan, betul Pak Didi? Atau mungkin ya ada kepentingan, ada keperluan sehingga tidak bisa hadir. Maka diberikan kenikmatan sehat, nikmat sempat bisa ngaji bebarengan, mencari ilmu. Ini maka kita syukur alhamdulillah. Tadilah Abah Muhammad sudah disampaikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sapa wonge gelem golek ilmu maka Allah akan memudahkan kepadanya jalan untuk menuju surga. Jenengan semuanya dari rumah berangkat ke sini, ada yang jauh tempatnya. Iya, berangkat dari subuh sampai sini jam 6 pagi, berarti kan jauh. Ya. Niatnya semuanya ngaji? Ngaji apa bikin story? Ngaji. Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Yang ngaji yang gak bisa story. Ngaji dulu guys. Minggu berkah dengan si cantik cerita dari Madiun. Udah penak. Allahumma sholli ala Muhammad. Dari rumah niatnya ngaji itu sama Allah insya Allah sudah dihapuskan dosanya. Amin. Amin Allahumma. Amin. Nah sekarang kalau dosanya dihapuskan tiba-tiba mati, surga apa neraka? Surga. Dosanya resik rumrai ya swarga. Semuanya dari rumah, semuanya niat ngaji sampai sini, berarti kalau tiba-tiba mati surga semua apa neraka? Urung karuan. Bener dari rumah niatnya baik, tapi sampai jalan jelala ketemu koncone sing utang ra balik-balik kok kuwi neh sepet. Takok kene gak kenduman jajan yo mrungu. Gak entuk nggon bakal ngantek gringgingan yo nesu ya. Malah ngaji omong dhewe karo kancane lah. Akhirnya bertambah dosa kecil baru, betul apa tidak? Betul. Oke. Apalagi nih misalkan ngaji kok matanya ngantuk, ongap. Mohon maaf, ngaji seperti ini kan baik, betul apa tidak? Pahala mesti, dosanya di ngapura kali Gusti Allah. Tapi iblis mangga tetap gak diam mencari teman. Makanya mohon maaf, iblis juga kurang-kurang dalam. Nanti ini jenengan mingkem gak lihat ngaji kok, gak rasan-rasan tarungannya fokus aku. Tapi ada iblis yang namanya wasnan, ngelungguh dengarkan jenengan. Ngaji kok angop, itu duduk di depan jenengan iblis yang namanya wasnan. Akan wanita. Apa tugasnya iblis wasnan itu? Wasnan itu tugasnya adalah meniup tepung di mata orang yang lagi ngaji. Kontak ngantuk gak kroso nyenden ning gone cagak merem. Tani-tani wassalamualaikum. Kadang-kadang jenengan ikut halaqah, kadang-kadang ikut belajar di majelis taklim, ikut belajar ngaji Quran. Ya Allah, lagi buka Quran, baca padahal belum satu ruko, kadang-kadang seayat birung tutup. Itu karena ada wasnan di hadapan kita. Ini loh, makanya segala sesuatu kebaikan itu pasti ada godaan. Masih ada godaannya karena hidup di dunia tidak luput dari namanya uji. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah
akan kehidupan dan kematian untuk menguji iman kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amal perbuatannya? Dunia ini tempat pilihan. Sing nandur ngunduh, sing gawe bakal nganggo. Nandur kebaikan maka pasti akan menuai kebaikan. Menanam keburukan yang akan dituai juga keburukan. Hidup itu pilihan. Mau jadi seperti semut yang mati dalam kenikmatan atau atau seperti lebah yang bermanfaat untuk sesama. Terserah kepada kita. Kalau nanti ada yang masuk ke surga, itu karena dia memang berusaha. Kalau nanti ada yang masuk neraka, bukan karena Tuhan tak sayang hambanya. Semua terserah kita. Segala sesuatu itu terserah kepada kita. Mau seperti semut yang mati dalam kenikmatan. Loh kok semut, Mbak? Karena semut itu suka sesuatu yang manis. Maka ada pepatah, ada gula, ada semut. Bukan, iya, karena tidak terlalu manis. Karena saya suka yang tidak terlalu manis karena diriku sudah manis. Allahumma sholli ala Muhammad. Semut itu suka sesuatu yang manis. Kalau ada teh, ada kopi, sesuatu yang manis, semut suka. Maunya semut menikmati sebanyak-banyaknya. Apalagi teh manis, kopi manis, jahe manis, semut suka. Maunya semuanya dinikmati sampai habis, tapi semut lupa manis itu ada di dalam air. Sedangkan daya tampungnya semut itu terbatas. Semut lupa diri, gak mau menikmati sedikit, gak mau cuma di pinggiran, nyemplung di gelas. Keluar kan gak iso mentah suwe-suwe. Ya karena keserakahan, betul apa tidak? Orang itu kalau menuruti hawa nafsu, mohon maaf, gak ada habisnya. Apalagi kalau mengikuti mulutnya tetangga yang lebih pedas daripada cabai. Nuruti gaya hidup, itu sama saja bunuh diri. Siapa yang gak mau hidup dengan kenikmatan? Jenengan kerja di Hong Kong ini kan juga pengen hidup nikmat, betul apa tidak? Berumah megah, bermobil mewah, itu tujuan banyak manusia. Uang berlimpah, pakaian indah, itu tujuan banyak manusia. Makanan dan minuman yang serba lezat, santapan yang selalu dicari, rekreasi yang mahal serta memikat, hiburan yang selalu dinikmati. Makan minumlah, senang-senanglah dalam pesta kehidupan dunia. Tapi ingatlah, gunakan fikir bahwa pesta pastikan berakhir. Kayak luru lagu. Ya Allah, iya betul lagunya Oma Bang Haji Roma Irama. Lu ini semua orang itu mencari kenikmatan. Boleh mencari kenikmatan itu boleh, tapi kita harus ingat, semakin besar kenikmatan yang kita terima dan rasakan, maka juga akan semakin berat bertanggung jawabannya. Sedangkan manusia kebanyakan zaman sekarang itu terlalu hubbud dunia, terlalu cinta dunia. Ya Allah, kedunya sing disawang mergo nikmate wong liya, lali karo nikmate dhewe. Betul apa tidak? Ini yang membuat tidak adanya ketenangan batin, karena yang dilihat adalah nikmatnya orang lain. Gampang kapujuk nafsu angkara. Tangga
mati ora digawa, omah gedhong mati ora digendong. Bojo ayu bejane sing nemu. Bojo bagus malah diiring-iringi tangga. Ya Allah, ya Allah. Lho, bos welek entakno dhuwit. Nasib. Apalagi yang kerja di sini. Saya punya pantun, Besti. Jalan-jalan ke kebun binatang. Ada buaya dan juga orangutan. Yang di sini sibuk mencari uang. Yang di sana sibuk cari selingkuhan. Jangan ya, Dek. Padahal di sini kerja rela meninggalkan anak tercinta demi masa depan hidup yang sejahtera. Mudah-mudahan tetap semangat dan selalu diberikan keberkahan. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Tapi memang itulah hidup, tempatnya ujian, dan setiap manusia tidak luput dari yang namanya ujian. Orang itu sudah dengan rezekinya masing. Yang berat itu bukan seberapa kecil dan besarnya nikmat yang kita terima, tapi yang berat adalah pertanggungjawabannya. Karena setiap apa yang diberikan Allah kepada kita, jangankan harta, rumah, kendaraan, apa yang ada di dalam tubuh kita dimanfaatkan, dipakai untuk apa, besok bisa menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokokmu buat tinggal apa, langgah teng majelis taklim Gusti, laporan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulut terkunci, tangan berbicara, kaki yang menjadi saksi setiap perbuatan yang kita lakukan. Maka ketika hidup di dunia banyak godaan, banyak ujian. Ada 6 perkara yang bisa menghancurkan pahala yang sudah kita kumpulkan. Maka ini harus hati-hati dan juga waspada. Mau sebesar apapun, mau bagaimanapun kita beribadah, pahalanya terkumpul, tapi akan menjadi sia-sia ketika 6 perkara perbuatan ini kita lakukan. Apa 6 perkara itu? 6 sifat itu. 1, suka membuka aibnya orang lain. Yang kedua, hubbud dunya, terlalu cinta dunia. Yang ketiga, kurangnya rasa malu. Yang keempat, kerasnya hati. Nek dikandani ndablek. Angale ra umum, apalagi kalau diajak kebaikan mlebu kuping tengah metu kuping kiwa. Yang kelima, panjang angan-angan. Yang keenam, zalim. Ada 6 perkara. 1, suka membuka keburukan orang lain. Di dunia ini siapa yang gak punya keburukan? Sehingga kalau mungkin gak luput punya keburukan, punya aib. Tapi harusnya bersyukur, alhamdulillah aib kita sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ditutup oleh Gusti Allah. Loh, Gusti Allah wae nutupi aibe menungso lha wae dhewe iki sapa? Ya Allah, zaman sekarang itu orang lupa, suka membuka keburukan orang lain, lupa dengan keburukannya sendiri. Apalagi zaman sekarang media sosial, betul Pak tidak? Betul. Kadang hanya dengan tontonan video, gambar yang hanya sepersekian detik saja, orang itu jempolnya mudah berkomentar, mengomentari kehidupannya orang lain, lupa dengan kehidupannya sendiri. Pada setiap ketika besok juga berat pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wong model kados ngoten niku enten. Ada wong model kaya ngono kuwi, engko nek genti dikomentari mesti ngamuke luwih gedhe. Seneng komentar tapi gak gelem dikomentari. Nggih napa mboten? Ya Allah. Orang lain itu punya keburukan, kita pun juga punya keburukan. Kita punya lisan, ingat orang lain juga punya lisan.
Kita punya hati, orang lain pun juga punya perasaan. Maka marilah kita ini saling menutup aibnya orang lain. Jangan sampai karena kita suka membuka aib orang lain, maka aib kita akan dibuka oleh Allah juga melalui lisannya orang lain. Seperti yang Abah Muhaimin tadi sampaikan, hasil dari perbuatan itu baik buruk kita sendiri yang akan merasakannya. Dewi sing rasakno. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, yang namanya ghibah, suka membuka keburukan orang lain, itu akan menghancurkan pahala seperti halnya api yang menghabiskan kayu bakar. Tapi mohon maaf, Mbak, kalau posisi kita yang disalahkan, kalau posisi kita yang disakiti, nggak ada orang di dunia ini nggak disakiti, itu nggak ada. Nggak ada orang hidupnya yang tidak dikomentari, itu tidak ada. Mau baik buruk semuanya tetap dikomentari, apalagi di mata para pembenci. Betul nggak tidak? Satu keburukan maka akan melupakan kebaikan yang lainnya. Oh kemudian kadung gak seneng, halah bu api kaya kok pangga digulai lagi. Oh, jangankan kok jenengan yang para pekerja dibandingkan dengan yang satu dengan yang lain. Lo kiai ulama yuk juga dibanding-bandingkan. Mubalik wae ya dibandingkan. Mendingan sing lain apik sangat. Berdakwahlah sampai kamu baik, sampai kamu alim, jangan menunggu alim baru berdakwah. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nasihat menasehati. Ngaji bareng ora usah dibandingno sing kae. Sama-sama ngaji bareng-bareng golek swargane Gusti Allah. Apik lakonono sing elek guaan ngono aja dipaidu wonge. Sama-sama makhluknya Gusti Allah, ada kelebihan, ada kekurangan. Tapi jenengan sudah berbuat kebaikan kok sik pangga dipaido wae. Jangankan kok awake dhewe. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia paling suci di dunia. Maksum bersih, gak punya dosa, sempurna, gak ada keburukannya. Tapi nyatanya tetap di mata para pembencinya Kanjeng Nabi tetap hina sampai detik ini. Gusti Allah itu segala-galanya, sing gawe awake dhewe. Tapi bagi orang yang ora percaya, yo pangkat tetep Gusti Allah ki kleru. Kita apa mboten? Itulah hidup. Tapi mohon maaf, setiap ujian pasti ada hikmahnya. Kita ini mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin dihina, mungkin dicaci, mungkin difitnah, Mbak, gelap banget. Sakit hatiku, sakit. Wala taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Mungkin Allah menggugurkan dosa kita melalui lisannya orang lain. Perbanyak istighfarnya. Idfa billati hiya ahsan, tolak kejahatan dengan kebaikan. Jangan membalas dengan keburukan. Siji sandale ilang dicolong karo wong, aja ganti males nyolong sandal. Padha-padha malinge. Betul apa tidak? Betul. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya akhlak yang sangat luar biasa. Kanjeng Nabi dihina, dicaci, difitnah, membalas tidak. Kanjeng Nabi justru mendoakan membalas dengan kebaikan. Lho niki apa meneh mau terima dirasani karo wong, ngalah lebon aku kuping tengen tok nak kuping kiwa. Wis meneng-meneng dhewe. Oke. Rasa direken. Imam Syafi'i mengingatkan, singa ditakuti karena diamnya, anjing dijadikan permainan karena terlalu banyak menggonggong. Anjing menggonggong kafilah berlalu. Maka kalau gak pengen dirasani ojo sok seneng rasanya. Orang pengen dilarani ojo sok seneng larani. Gak pengen dicubit jangan suka mencubit. Senengane rasan-rasan kuwi kelone setan, wanine ning bumi ora wanine ngarepan. Seneng
golek kesalahan wis kaya wasit bal-balan. Dasar otakmu kuwi wis kebak banyu peceran. Gayamu pancen elit, introspeksi diri sulit, lambene pancen julit, mentolok pengen tak cilik. Kowe aja seneng jiwit yen ora pengen dijiwit. Sekali dijiwit kowe mesti jerit-jerit. Nyawang kanca susah, kowe mesti sumringah. Nyawang kanca seneng, kowe mesti gemreneng. Mending kowe anteng mbok wis ora usah nyangkem. Lebih baik pamite ngopi, pesene es teh dadi priyayi. Mbok aja dumeh mangane pecel, lawun ndas pitik aja nganti kesel dadi wong apik. Teng 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 teng. Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Satu, jangan suka membuka aib orang lain. Yang kedua, hubbudun. Semua yang kita nikmati semua hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berat adalah pertanggungjawaban. Maka ketika diberikan nikmat, ojo nganti lali meninggalkan. Jangan sampai kita ini meninggalkan ibadah. Diparingi nikmat disyukur, alhamdulillah. Syukur itu ibadah. Rupiah kathah payune ning dhuwur lemah. Tapi rupiah yang dimanfaatkan untuk sedekah amal jariyah, bikin di dalam tanah itu hidupnya tidak susah. Menjadi penghantar sampai ke jannah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Kebanyakan orang zaman sekarang hubbud dunya sampai rela menghalalkan berbagai macam hal kedua, mbok sepatu, mbok selendang, mbok plastik, mbok terpang, mbok gula, mbok bantal, mbok kabeh, mbok kabeh, mbok konangan itu. Mulane nyengkal, so nikmati kiyal. Alhamdulillah. Kerja monggo, jenengan kerja jadi TK insyaallah halal barokah. Walaupun jadi pembantu, senadyan to kudu ngosek WC, senadyan to dadi babu. Mendingan tangannya kotor, tapi hasil gajinya bersih. Daripada kelihatannya berpakaian klimis, pekerjaannya bersih, cuma tanda tangan doang, tapi hasilnya kotor. Ya mendingan umpamane bersih-bersih, pakaiannya bersih, ya mari ngono gaweane ya bersih, hasilnya pun juga bersih. Insyaallah barokah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Banyak orang zaman sekarang jenengan kerja halal, tapi ya nuwun sewu, jenengan kan di rumah ada tanggungan, ada keluarga, ada anak, betul Pak tidak? Berikan nikmat yang halal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ojo sampai ketutan barang sing haram, walaupun itu hanya sedikit, karena setiap yang masuk ke dalam tubuh melalui aliran darah itu berpengaruh kepada sifat dan juga watak, apalagi kepada anak. Pengen putrane solih-solihah, ojo sampai ketutan barang sing ora genah. Kadang-kadang demi mengumpulkan harta banyak, nang kene jare gajine kurang sampai direwangi dodol awak. Enten apa mboten? Mudah-mudahan kembali pada jalurnya yang benar. Allahumma amin. Karena al-insanu mahluk khotok wa nisyan, menungso ki panggonane salah luput lan lali. Doakan mudah-mudahan yang lupa kembali ingat, yang ingat istiqomah. Allahumma amin. Ojo gampang dipaido. Model kaya ngono melu ngaji ya. Terus mbok lokno lho Mbak. Gawene nang gang kono, gawene tawa kok melu pengajian apa wis ndak kayu. Melu ngaji disyukur alhamdulillah dirangkul, dikandani alon-alon. Siapa tahu dengan ikut majelis taklim lu pokoknya
senale melu lungguh kupenge melu ngrungokne ngaji. Sudah dicatat pahalanya, aja mbok paida. Paida. Dongan Mbak, saya tambah karep rene nek Budha bareng karo aku ya Allah. Jebakan awakmu muda ayu manteng kok aku. Perkataan yang positif insya Allah membawa impact yang baik. Amin. Amin Allahumma. Amin. Tapi neng wong kok kepengen tobat mbok paido dhisik. Model kaya ngene melu pengajian apa mlebu model ngono kuwi. Ceklek atine gak budal ngaji. Tembingan ngene wae lah dodol awake entuk dhuwit timbangane melu pengajian ki pasti rasani. Ceklek ati sing rasani melu nanggung dosane. Alhamdulillah. Maka jangan mudah menilai buruk ibadahnya orang. Semua orang berhak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sesuai yang Allah kehendaki. Maka hati-hati nyambut gawe sing bener, nyambut gawe sing temen. Memberikan nafkah kepada keluarga dan anak harus rezeki yang apalagi kepada anak. Umpamane ingkang ada yang belum menikah. Ada yang masih jomblo? Ada banyak. Mudah-mudahan mendapatkan jodoh yang baik, yang soleh. Pengen anaknya soleh-solehah, yang dimakan harus yang halal, yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Mohon maaf. Prosesnya seorang janin di dalam rahimnya seorang perempuan itu sebelum menjadi alaqah. Alaqah itu segumpal darah, mudghah, segumpal daging. Prosesnya berawal dari nutfah. Nutfah itu setetes air mani, setetes air yang hina dicampur dengan sel telurnya perempuan. Nutfah ini berasal dari saripati yang dimakan oleh calon bapak dan juga calon ibu. Maka sebagai orang tua harus mencari rezeki yang halal, memberikan makan juga yang halal. Yang kedua, jangan hubbudun. Ketika diberi nikmat maka manfaatkan, jangan sampai lupa untuk termasuk sedekah amal jariyah. Loh, ketika dapat nikmat ya aja sombong, itu hanya titipan. Hidup itu seperti roda yang terus berputar, betul apa tidak? Aja pepek setok duit yang akeh kerja luar negeri mentereng lho. Ning ngene kancane sing susah le nyiyo-nyiyo. Ning ngene tangga sing omahe biasa, ya Allah kamu caci maki. Hidup itu seperti roda yang terus berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Di bawah. Kaya jadi miskin kalau Allah berkehendak gampang. Miskin jadi kaya kalau Allah mengendaki kun fayakun, jadilah mula terjadi. Diparingi nikmat aja sombong. Nah, kerja gaji rapati akeh sombong. Rapatut. Yang di zamannya Nabi Musa alaihi salam, Raja Fir'aun mengaku Tuhan, habis tenggelam di Laut Merah tertelan badai. Enak mengepak. Padahal kira aku banter. Oh, ini berarti ono wasnan gitu. Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Zamannya Nabi Musa ada yang hartanya melimpah banyak sampai kunci gudangnya, berapa orang yang menggotongnya? Orang satu nggak kuat, tapi habis ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu. Siapa? Korun. Sugih zaman saiki kok sombong, gak patut besti. Mulai ke Hong Kong, kredit mobil sita emang lunas kemaki. Jangan ya dek ya. Apa meneh kok nyiyo-nyiyo karo wong liya sing ndak duwe. Aja ngece karo wong ora duwe. Ora kena goblokan. Raja Brana yen mati ora digawa, bebasan urip mong mampir ngombe. Ngono kuwi dawuh simbahku kae.
Dadi uang aja rumangsa bisa, dadi uang sing bisa rumangsa, dadi uang becik sing ngerti kebeciane. Ngono kuwi jare Bu Nuris kae. Endi wonge? Ya numpak sepur asepe metu dhuwur, tiwas ajur mumur yen urip ora diatur. Yen numpak motor asepe metu ngisor, urip ana donya kudu sugih andhap asor, saling menghargai. Yen numpak becak asepe metu telek, aja mburu ngakak yen urip lagi kepenak. Lah nek Allah ngentekni, cepet. Yen numpak andong asepe metu bokong, aja blenggak-blenggok mengko mundak kaya gandong. Sombong itu enggak patut, sugih melarat di hadapan Allah raya pejabat, pimpinan utawa anggota sama. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah ora nyawang ayune gandengi rupa sugih bondo, tidak melihat yang namanya paras. Tapi yang dilihat Allah adalah hati yang baik dan melakukan amal kebaikan. Sugih melarat itu sama saja, gak ada beda. Yo beda mbak, wong sugih rak yo uripe penak, tumpane mobil empuk. Kayak ngono yo ngragati. Kan orang kaya kan hidupnya bahagia, kayak tahu nangis barang. Wong kisawang sinawang, betul tak tidak? Kan enak mbak kalau orang kaya, perusahaannya banyak, mobilnya berjajar, setiap hari mobil gantian. Kayak kono ya mumet barang, mikir gaji karyawan. Dan perusahaan ora bangkrut, nggih napa mboten? Semua orang itu dengan tanggungannya masing-masing. Ya wong sugih rak panganane enak, mbak alah panganane enak kaya apa iki sepiro lho enake. Lah iya, paling diemput alah ora ono sakmene dipamak mlebu weteng metune mok. Apa peh panganane enak, harganya mahal, yang makan orang kaya, yang keluar mas batangan. Enggak, say. Sama saja. Wong ayu ki ya ngentut, wong elek ya ngentut. Oleh ra ngentut apa pengen mlebu rumah sakit? Betul apa tidak? Betul. Yang keluar dari manusia itu tidak ada yang bagus. Metu saka mripat blok-blok. Metu saka kuping kopok. Metu saka ireng umbel. Metu saka lambe iler. Tidak ada yang bagus. Kadang-kadang apa? Malah bagus yang keluar dari hewan pengumuman. Mohon maaf. Betul. Metu saka kewan nih lho, ya Allah, regane sudah dilarang menungso ya doyan. Lah metu saka silete pitik ae dhewe ya doyan. Dok. Malah katanya super protein. Ya Allah, pitik ra ngendong-ngendong oleh ngeceki bendina bisa. Siji ilang goleki. Sing metu saka silete pitik, doyan didol ya payung, nggih mboten? Nggih. Saya pernah di Kalimantan Barat pulang itu saya dibawain sarang burung walet. Itu satu rodong kecil itu loh. Nah, itu harganya ternyata hampir 1 juta. Saya dikasih tahu oleh petani walet, sarang burung walet 1 kilo harganya pernah mencapai 32 juta. Sarang burung walet manfaat untuk kecantikan, kesehatan dan lain sebagainya. Betul Pak tidak? Betul. Iku kan ilere manuk. Sarang walet itu kan liarnya burung. Ilere manuk wae payu 30 juta jajal ilere awake dhewe. Cici aku cici. Ya Allah, kopi luwak, iya telek luwak. Kita ke luar negeri regane larang. Keringat kita, kalah dengan keringatnya rusa. Rusa itu keringatnya mahal, baunya wangi. Loh kok rusa mbak? Betul. Nabi Adam alaihissalam dulu ketika dikeluarkan oleh Allah dari surga diturunkan ke bumi sedih. Sedihnya ya karena apa ya? Sedihnya ya karena dikeluarkan dari surga.
apa itu menyesali perbuatannya. Dan selain itu juga terpisah dengan istri tercinta Ibu Hawa. Selain itu juga yang membuat sedih Nabi Adam alaihissalam karena tidak bisa ikut tawaf para malaikat memutari arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka supaya tidak sedih dibikinkanlah miniatur di dunia namanya Ka'bah. Jadi yang membangun Ka'bah itu Nabi Adam alaihissalam. Semua nabi itu haji, yang gak haji cuma 2. Nabi berarti hajinya raksasa. Iya, dan selalu di sana itu disebut namanya tarik. Ya Allah. Iya, kalau tarik 2 bulan sudah haji. Mudah-mudahan kita semuanya ya juga demikian. 2 bulan lagi bisa ke tanah suci. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Kalau Allah berkehendak kun fayakun, jadilah terjadi. Mohon maaf. Jadi semua nabi itu haji, yang gak haji cuma 2. Nabi Hud dan juga Nabi Soleh. Kenapa Nabi Hud dan Nabi Soleh itu tidak haji? Karena Ka'bahnya hilang. Loh, Ka'bah karena hilang, Mbak? Hilang. Sing hilang lah sandal tong tawa bojo. Sing bojone hilang kecana wae dari rasa cilik ati, berarti Allah menyiapkan pasangan yang lebih baik. Dia nggak setahun kelor. Jadi itu kecuali Nabi Hud dan Nabi Soleh, karena Ka'bahnya hilang. Kok bisa hilang, Mbak? Karena tergerus wabah air ketika bumi ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah mengazab umatnya Nabi Nuh alaihi salam. Makanya hilang. Yang kembali menemukan adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka perintahnya Allah kepada Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail adalah bersihkanlah rumahku. Kalau dibersihkan berarti kan sudah ada tempatnya untuk dijadikan makhlukku untuk menjalankan tawaf dan juga ibadah. Nah ini semua nabi itu haji kecuali 2. Dan Nabi Adam juga demikian, di dunia yang sedih, menangis. Siapa yang menghibur? Yang menghibur adalah binatang yang pertama kali menemui Nabi Adam alaihissalam, rusa. Melihat Nabi Adam sedih, rusa ini menghibur, loncat sana, loncat sini, bergerak dengan indah. Nabi Adam merasa bahagia. Rusa ini dipanggil oleh Nabi Adam alaihissalam, rusa, kesini kamu rusa. Kemudian kulitnya ini disentuh, dilus-lus oleh Nabi Adam alaihissalam, bulunya itu dibelai. Dan Nabi Adam berdoa, wahai rusa, saya doakan hidup kamu dan semua keturunanmu selamanya hidupnya berkah. Amin. Setelah dibarok, ini melu amin ke Pak Tidak. Aduh gak sadar. Ini ceritanya Nabi Musa, Nabi Adam, kidongane kidang. Karena kemudian rakyat menedang kita, tak dongakno awakmu sakan anak turunmu muridmu barokah yo kita. Apa jawab amin. Di mata para kidang. Ya Allah. Setelah bulunya rusa ini dibelai oleh Nabi Adam dan didoakan, akhirnya keringatnya, bulunya dari rusa ini menjadi harum. Itu sampai sekarang. Wanginya kidang, keringatnya kidang itu, baunya harum itu sampai sekarang. Bahkan baunya termasuk dari salah satu wangian yang disukai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ketika itu rusa kecil jantan. Nah makanya yang sekarang keringatnya harum itu keturunan dari rusa itu. Maksudku kidang. Kok keringatnya harum? Keturunan dari rusa ini tadi. Namanya
kasturi. Jadi wangi kasturi itu berasal dari kelenjarnya kidang jantan. Minyak kasturi kira saka kembang, saka keringet kidang. Ya Allah, didol gram-graman jajal keringetnya awake dhewe ya. Maka jadi manusia itu jangan sombong. Yang kedua hubud dunya, yang ketiga kurangnya rasa malu. Zaman sekarang ini ya Allah, banyak manusia melakukan perbuatan maksiat dan juga dosa tapi tidak tahu buka aurat ya gak malu, rasan-rasan ya gak duwe isin. Apalagi media sosial cuma digawe ngumbar aurat, jogetan sing ora genah, buka aib, berbuat keburukan, berkata kotor, gak tahu malu, yang penting cuan. Betul gak tidak? Ya Allah, maka ya ramai itu banyak musibah bencana datang bertubi-tubi. Karena apa? Wa ma asyabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Musibah yang menimpamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Yang keempat adalah kerasnya hati. Nek dikandani angel rumangsa paling bener, rumangsa paling pinter. Mohon maaf, iblis itu kalau menggoda manusia diajak ke maksiat gagal. Maka caranya iblis menggoda manusia adalah dijadikan manusia merasa paling pinter, rumangsa paling bener, rumangsa paling alim, rumangsa paling solihah, rumangsa sing paling sregep ibadah, sehingga merendahkan orang lain. Rumangsa paling api. Pada manusia itu gak ada yang sempurna. Maka ingat, sekali lagi saya ingatkan, bahwasanya yang dilihat Allah bukan karena harta pangkat derajat, tapi karena iman dan takwanya. Luhuring tumrap manungsa, kapok iman lan takwane. Kalau jambut gini kok gede. Nah, kilo wis entek waktune. Saya lanjutkan sedikit. Dawuh kang nyata lumantar Al-Qur'an suci. Bondo donya kang den puji, pangkat derajat kang dhuwur, iku pepaes donya. Harta, pangkat, jabatan, kekayaan, ketenaran, kekuasaan itu hanya perhiasan dunia. Kan bebidung godho ati, menggoda membuat lemahnya iman manusia. Kok padha nerak aturan syariat malah bermaksiat, siksane neraka jahanam tumrap kang doleno. Jadi 4, jangan sampai keras hati. Yang kelima adalah kerasnya hati. Yang kelima panjang angan-angan, tapi tidak yang panjang angan. Orang itu berangan-angan boleh, tapi sesuatu yang baik. Ojo seandainya aku punya kantong ajaib seperti halnya Doraemon. Angan-anganlah yang baik. Ya Allah, nantinya kalau seandainya aku masuk ke surgamu, bertemu dengan Rasulmu, ya Allah, betapa bahagianya dan nikmatnya hidupku. Maka harus ada ikhtiar rajin ibadah. Sholat ojo nganti ditinggal. Sebentar lagi masuk aku sholat, oke? Ojo sampai ninggal lagi sholat. Buka HP, dolanan iblis gepeng lali sholat. Celana sing di-scroll infotainment, gosip dan lain sebagainya. Nek ra ngono ndelok India, haram direjo pyar kan. Ki mesti diteni ra tak tono ditagih mesti. Doje kasih nabi hoga, kusiro nabi hoga, doje nabi hoga, kusiro nabi hoga, sama-sama
zalim kepada sesama manusia, zalim kepada Allah meninggalkan ibadah, zalim kepada sesama manusia saling merendahkan dan juga sombong. Pesan saya adalah jangan pernah mengingat kebaikan yang pernah kita lakukan terhadap orang lain, karena itu akan berujung kekecewaan. Orang itu ngerti enek sing Jawa matur nuwun, tapi ada juga yang tidak tahu diri. Maka jangan pernah mengingat kebaikan yang kita lakukan terhadap orang lain, tapi jangan pernah sekalipun melupakan kebaikan yang orang lakukan terhadap diri kita. Karena apa? Besok yang dimintai pertanggungjawaban bukan bagaimana perlakuan orang lain terhadap kita, tapi bagaimana perlakuan kita terhadap orang lain. Istiqomah dalam berbuat kebaikan meskipun sederhana, karena hasil dari kebaikan tidak ada yang sederhana. Mudah-mudahan semakin meningkat keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba Allah yang selalu beribadah istiqomah. Amin Allahumma amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebentar, sesi pagi sudah habis. Mohon doa ditutup dengan doa. Sebelum doa mohon diumumkan, semoga bulan Desember pengajian Hajah Karisma bisa ke Hong Kong lagi. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah meridhai, Allah mengijabah. Mohon doanya untuk Karisma. Mudah-mudahan selalu diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, diberikan istiqomah, bisa kembali berkunjung ke Hong Kong, ngaji bersama dengan saudara-saudara yang ada di Hong Kong. Amin Allahumma amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Siang-siang minum kelapa, ditambah gula enak rasanya. Rela ku tinggalkan anak yang tercinta demi masa depan hidup yang sejahtera. Ikan asap sambelnya terasi, marak noluwe. Masak di dapur, asapnya ngebul. Selesai kerja kadang bersedih hati, ingat keluarga di rumah, pengen pulang dan juga berkumpul. Amin. Mandi di kali bareng ikan cupang. Cakep. Nangkep ikan lele dibawa pulang ke rumah. Digoreng. Di sini kerja banting tulang mencari uang. Semoga sukses dan juga barokah. Amin Allahumma ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jubur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi auladina. Allahumma barik lana fi azwajina. Allahumma barik lana fi abaina. Allahumma barik lana fi ummahatina. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma arzuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal 'am wa fi kulli 'am bi ahsanil hal. Allahumma qfina bi halalika wa an haramika wa aghnina bi fadlika 'amman siwak. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kabulkan hajat saudara-saudara kami, dulur-dulur kula ya Allah, yang sekarang menjadi pahlawan devisa negara yang ada di Hong Kong. Ya Allah, berikan keselamatan, berikan kesehatan, majikan yang baik dan bisa membawa keberkahan. Ya Allah, keluarga di rumah diberikan kesetiaan, diberikan kesehatan zahir dan batin, dan bisa berkumpul bersama kembali dengan keluarga di Indonesia dengan penuh kebahagiaan. Ya Allah, dunia dan sampai jannah-Mu. Ya Allah, ya Allah, berikanlah keistiqomahan, ibadah dan juga keberkahan. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisyirul Fatihah. Saya mohon maaf, minta izin Fatihah satu kali.